Oke, semangat pagi Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali dalam Zoom meeting kita malam ini yang hebat luar biasa. Dan malam ini kita akan dipandu oleh MC kita yang luar biasa, VIP Ibu Rayani Marta Sinaga. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak host kita yang selalu setia setiap kali Zoom, Pak Luki Kosan, PC kita dari Jakarta. Malam ini saya dipercaya untuk menjadi MC atau protokol di acara Zoom meeting kita ini, terkhusus kepada Bapak Direktur Utama kita, Pak Rudi Pitana. Malam ini saya berterima kasih sekali. Jadi Bapak dan Ibu, perkenalkan mungkin yang hadir pada malam ini ada yang belum kenal dengan kita, yang sudah terbiasa dengan Zoom meeting ini mungkin sudah tahu namanya dari Medan. Jadi Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu semua dan semangat pagi. Nah, Bapak dan Ibu, malam ini kita akan mengadakan Zoom meeting ini dengan susunan acara kita. Yang pertama, kita sebelum masuk ke presentasi GIS Menyelamatkanmu, kita akan senam terapi dulu. Mungkin saya bisa minta bantu kepada Ibu Asniati dari Balam. Ibu VIP kita, Ibu Asniati dari Balam. Mohon dibantu untuk kita senam terapi, Bu. Silakan. Oke, terima kasih kepada MC kita yang sangat luar biasa, Ibu Rayani. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rayani. Oke, terima kasih. Malam ini saya akan memimpin terapinya. Yang pertama adalah terapi untuk pikiran, karena semua masalah bersumber dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, otomatis hasilnya akan positif. Yuk kita mulai, tepuk-tepukkan kedua telapak tangan ke kepala dengan sama-sama kita baca doanya. Pikir sehat. Pikir kaya. Pikir bijaksana. Pikir bijaksana. Pikir bahagia. Pikir bahagia. Pikir yang positif. Pikir yang positif. Ya. Kemudian terapi yang kedua adalah terapi lidah untuk mencegah stroke. Kita putar lidah searah jarum jam 3 kali SKBB ke kanan dan 3 kali SKBB ke kiri. Nanti akan saya pandu dengan doanya, yuk. Sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Yuk berbalik arah ke kiri. Sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Sehat, kaya, bijaksana, bahagia. Oke, demikian terapinya dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Rayani. Oke, terima kasih kepada Ibu VIP kita, Ibu Asniati dari Balam yang sangat hebat dan luar biasa sudah membawakan senam terapi kita malam ini. Mudah-mudahan dengan senam yang ada ini bisa membuat kita jauh lebih rileks untuk mengikuti Zoom meeting kita pada malam ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara kita yang selanjutnya adalah topik atau inti dari Zoom meeting kita malam ini adalah untuk mempresentasikan GIS Menyelamatkanmu. Nah, malam ini di tutup tahun ini pertemuan kita kali terakhir di Zoom meeting untuk tahun 2020, kita akan dibantu dengan seorang Bapak yang sangat spesial, yaitu Bapak Direktur Utama kita, Bapak Rudi Pitana dari Jakarta. Baik, ini dia Bapak Direktur Utama kita yang hebat luar biasa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Surabaya. Kami persilakan dengan hormat, Pak Rudi. Oke, terima kasih ya. Kita bisa beri tepuk tangan untuk Ibu Rayani ya, MC kita yang luar biasa hari ini. Oke, ya tidak salah ya. Memang saya bisa berasal dari mana aja Pak Luki. Kenapa Pak Luki ketawa ya? Saya bisa dari Jakarta, saya bisa dari Medan, saya bisa dari Batam, saya bisa dari Balam, di mana-mana saya bisa muncul ya kan? Saya lagi pikir Pak Rudi kapan pindah ke Jakarta.
Oke, ya. Oke, baik ya. Sebelum saya mulai, mungkin Pak Luki bisa bantu untuk mute dulu Oke, semua. Pak Rudi, siap. Silakan, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Luki sudah membantu untuk acara kita setiap malam di GIS Menyelamatkanmu. Jadi ya sudah lama ya saya tidak mempresentasikan khususnya di acara Zoom meeting pada malam hari ini karena setiap malam sudah banyak presenter-presenter hebat yang sudah bermunculan dalam 1-2 bulan terakhir. Oke. Jadi ya sebagai penutup tahun 2020 di mana tahun yang sangat istimewa ya yang sudah kita alami, sudah tinggal 1 hari lagi ya, setelah itu kita udah berganti di 2021. Jadi Bapak Ibu ya, saya ucapin selamat datang bagi yang pertama kali hadir atau mengikuti acara ini. Santai aja ya, karena malam hari ini kita hanya mau berbagi informasi tentang kesehatan ya. Mengapa sehat itu penting? Mengapa ya semua orang tahu penting, tapi tidak semua sadar bahwa sehat itu begitu penting, ya kan? Sampai memang ya kondisi di 2020 ini menyadarkan satu dunia bahwa sehat itu sangat penting sekali. Hanya dari satu kondisi, satu virus aja langsung menyadarkan orang ya hari ini. Yang dulu selalu punya alasan, saya nggak punya waktu, nggak bisa pulang, nggak bisa apa. Iya, dari satu kondisi ini aja, langsung mereka bisa langsung dipulangkan ke rumah, bisa langsung kerja setiap hari di rumah, ya. Yang setiap hari mungkin nggak pernah ketemu keluarga, langsung sekarang ini setiap hari bisa ketemu, ya. Pokoknya banyak hal-hal yang dulu apa yang kita inginkan dulu sebenarnya di tahun ini sudah banyak yang diwujudkan ya. Doa banyak orang, oke. Doa anak-anak sekolah, aduh bosannya setiap hari bangun pagi harus mandi-mandi sarapan pergi sekolah. Coba kalau hari ini sekolah itu bisa di rumah aja tiap hari, diwujudkan tahun ini, betul nggak ya? Doa anak-anak jadi semua sekolahnya di rumah semua. Yang mungkin kerja udah bosan, aduh bosannya setiap hari harus bangun pagi, berangkat, naik angkot, ke kantor, ke apa. Aduh, kapan bisa kerja di rumah? Tahun ini pun diwujudkan lagi. Iya kan? Bahkan mungkin yang sudah merasa, aduh kok bosan ya, saya kerjaan hari ini, seperti ini saya udah 15 tahun kerja kayak gini. Siapa tahu dia kena korban PHK. Ya kan? Dia langsung keluar dari pekerjaan kantornya. Jadi artinya apa? Banyak yang tahun ini kita udah alami, oke? Nah, itu hanya intro sebentar ya, sebenarnya apa hubungannya dengan topik kita pada malam hari ini, oke? Topik kita malam hari ini kita mau membahas tentang GIS Menyelamatkanmu. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari banyak hal, ya. Mungkin ya bisa kita tampilkan. Oke, ya, jadi sesuai dengan namanya, GIS itu adalah singkatan dari Gerakan Indonesia Sehat. Jadi adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan Indonesia sehat. Nah, tentunya fokus utama dari GIS sesuai dari namanya tentu fokus utama adalah kesehatan. Dari begitu banyak masalah yang terjadi atau yang sedang dialami oleh negara kita, satu permasalahan ini yang akan menjadi titik fokus utama dari program GIS kita. Ya. Mengapa kesehatan menjadi satu titik fokus kita? Karena kita harus mengetahui Bapak Ibu bahwa sebetulnya kesehatan ini memegang peranan yang sangat penting ya. Kalau tidak, pemerintah tidak mungkin membuat sebuah program yang namanya BPJS. Program BPJS adalah program yang sangat bagus sekali ya. Sebenarnya ini adalah program yang sebenarnya diadopsi dari negara-negara maju yang ada di luaran sana. Namun, satu hal yang tidak dipertimbangkan adalah kesiapan dari SDM masyarakat Indonesia itu sendiri. Artinya apa? Ya dari hasilnya kita bisa lihat BPJS sudah dijalankan 6 tahun, kita udah mau masuk tahun ke-7. Tapi alhasil ya setiap tahun negara kita habis uang atau rugi itu puluhan triliun setiap tahun. Kalau selama 6 tahun, 7 tahun sudah ratusan triliun. Ya.
Kalau ditambah dengan beban yang sudah dialami dari masa pandemi ini, sudah ribuan triliun yang sudah dikeluarkan negara kita hanya untuk masalah kesehatan. Kenapa? Apakah itu berarti orang Indonesia suka sekali sakit? Tentu tidak ada ya masyarakat yang atau orang yang suka dengan sakit. Namun kenapa kok BPJS itu bisa sampai pemerintah itu merevisi peraturan itu direvisi terus ya. Yang dulu boleh sekarang nggak boleh, dulu di cover sekarang tidak dan sebagainya, direvisi terus menerus. Kenapa? Ya karena satu aja, kerugian. Mengapa rugi? Jawabannya gampang aja, paling simpel. Karena masyarakat yang punya masalah kesehatan begitu banyak. Indonesia 267 juta jiwa ya. Jadi penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Ya, kalau masyarakatnya semua punya sebagian besar punya masalah kesehatan, tentu itu beban negara yang sangat besar sekali. Itu yang membuat BPJS rugi. Dan kenapa kok mereka bisa begitu banyak punya masalah? Ya, karena hidup sehat aja mereka tidak ngerti. Bayangin. Kalau hidup sehat aja tidak ngerti, maka jawabannya satu, masalah kesehatan. Nah, kalau orang ditanya, kalau gitu bagaimana cara kita untuk hidup sehat? Kita bisa tanya ke semua orang, ke siapapun, bagaimana cara kita untuk hidup sehat. Ya, rata-rata orang akan menjawab 3 ini yang bisa Bapak Ibu baca di depan. Ya, untuk sehat kita harus olahraga, kita harus jaga makan, kita harus istirahat. Yes, ketiga hal ini setuju sekali, memang harus dilakukan. Namun cukup atau tidak? Ya, kita lihat satu kondisi yang disebut dengan namanya resiko mendadak. Ya, orang sudah olahraga begitu rajin setiap hari. Tentu kita juga pernah mendengar ya, wah ini bahkan ya dia sepedaan sampai naik ke gunung sampai kemana, begitu kuat sekali dia kalau suruh naik sepeda. Suatu ketika saat dia lagi sepeda dia jatuh, pingsan, bahkan mungkin meninggal. Sudah olahraga setiap hari loh, bahkan olahraganya udah sangat-sangat luar biasa kerasnya. Bisa kena serangan mendadak. Istirahat, banyak orang sudah saat istirahat dia sudah tidak bangun lagi. Jaga makan, banyak justru juga orang yang sudah jaga makan, disiplin makan, masih terkena juga masalah kesehatan. Kenapa Bapak Ibu hal ini terjadi? Ya, karena orang hanya punya pola pikir hanya dengan menjalankan olahraga, jaga makan, istirahat itu sudah bisa menjamin kesehatannya. Belum cukup Bapak Ibu. Kalau kita tidak dilengkapi dengan data tubuh kita secara lengkap, ya. Bayangin Bapak Ibu kalau kita naik sebuah kendaraan mobil, ya, indikator bensinnya tuh nggak ada. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu tahu kendaraan Anda bensinnya lagi penuh atau lagi setengah atau lagi habis, gimana caranya kalau indikatornya itu tidak ada? Pernah dibayangkan? Ya. Sebenarnya bisa, yaitu apa? Harus rutin dicek, betul nggak? Kalau seandainya indikatornya itu tidak ada. Berarti setiap hari itu kita harus buka tankinya, dimasukin kayak mungkin kayak tongkat atau apa, dicek bensinnya seberapa. Oh, masih segini. Kalau setiap hari dicek, itu berarti mobil kita masih bisa diselamatkan supaya nggak mogok. Tapi gimana kalau hari ini orang yang cuma tahu pakai aja nggak pernah dicek? Ya bensinnya habis ya pasti mogok. Ya begitu juga dengan tubuh kita. Masalahnya tubuh kita tidak ada indikator seperti mobil itu bensinnya setengah, bensinnya 3/4, bensinnya 1/4, udah waktunya isi. Tidak ada. Karena itulah manusia harus cek. Gimana caranya cek? Wah, saya harus pergi ke lab dong, Mbak, yang selama ini ya seperti banyak orang lakukan. Saya harus ambil darah dong. Setuju, saya juga pernah lakukan ambil darah. Namun pertanyaannya, seberapa banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari hasil darah tersebut? Yang paling gampang kalau kita tadi berbicara mengenai risiko mendadak, itu kaitannya adalah dengan organ jantung. Apa informasi yang bisa kita dapatkan mengenai kondisi jantung kita dari pemeriksaan darah? Tidak ada Bapak Ibu, ya. Pemeriksaan jantung harus dilakukan dengan pemeriksaan yang lanjutan, ya, dengan menggunakan alat khusus yang kita sebut dengan namanya CT scan. Sebelum CT scan mungkin nanti ada dulu ya, diceknya dulu melalui treadmill-nya dulu, USG-nya dulu ya. Itu semua adalah alat-alat untuk mendetek itu semua. Dan biaya yang diperlukan untuk semua itu Bapak Ibu ya sudah pasti lebih ya
dari 5 juta. Ya, bisa 5 sampai 10, ya bahkan lebih dari 10 juta. Itu udah harga pasti dan konfirmasi. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk memeriksa jantung aja itu membutuhkan biaya 10 juta, tentu ya tidak banyak orang yang dia dengan kesadaran, dengan kerelaan dia mau cek, apalagi dalam tanda kutip masih merasa sehat. Betul nggak? Bapak Ibu pasti kalau ini, wah masih kerasa sehat gini, tiba-tiba keluar uang 10 juta untuk cek jantung. Wah, pasti mikirnya dari A sampai Z. Nah, nanti dulu deh. Ini lagi masa susah, anak mau sekolah, di tahun depan yang ini mau menikah, anak mau sekolah, yang dan sebagainya. Itulah alasan terjadinya resiko mendadak sebetulnya. Yaitu satu, kurang edukasi pentingnya data tubuh kita ya, yang secara lengkap. Bayangin kalau hari ini kita aja tidak tahu kondisi tubuh kita secara lengkap. Lalu setiap hari kita olahraga tujuannya untuk apa? Kan untuk sehat. Apanya yang mau disehatkan? Jantung, Pak. Apakah jantung kamu bermasalah? Ya nggak tahu, Pak. Yang penting pokoknya saya olahraga untuk sehat aja. Itulah orang sepedaan, orang lari bisa kolab mendadak. Ya kan? Kenapa? Datanya nggak ada. Oke, dan yang kedua, alasannya kenapa risiko mendadak bisa terjadi? Ya karena biaya ceknya mahal. Mau sih Pak, cek itu mau sih penting ya. Oke, penting. Tapi berapa? 10 juta. Aduh Pak, nanti aja dulu deh. Biaya terlalu besar. Jadi solusinya Bapak Ibu, makanya malam hari ini kita hadirkan sebuah program yang bisa menyelamatkan kita semua, yaitu Gerakan Indonesia Sehat. Gerakan Indonesia Sehat akan membantu setiap Bapak Ibu yang menjalankan program ini mencapai 4 sehat, yaitu sehat secara rohani, sehat secara jasmani, sehat secara sosial, dan sehat secara ekonomi. Keempat-empatnya ini akan kita wujudkan. Nah, untuk yang pertama kali, fasilitas pertama yang bisa Bapak Ibu dapatkan, itu adalah pemeriksaan kesehatan dengan alat kita yang disebut dengan CHA. Klub 100 juta Health Analyzer. Jadi alat kita CHA ini menggunakan teknologi QRMA ya, magnetic resonance seperti yang ada di MRI ya. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu dengan pemeriksaan kita dengan teknologi yang ada dengan QRMA ini ada 40 fungsi kesehatan kita. Bukan 40 organ ya, 40 fungsi. Kalau 40 fungsi itu udah meliputi organ, sistem ya, semua akan diketahui ya. Kalau Bapak Ibu ya, kalau mau bandingkan ini dengan kalau Bapak Ibu cari di luaran ya, saya garansi nggak usah dihitung ya, nilainya pasti di atas 10 juta ya, udah pasti, bahkan mungkin di atas 15 sampai 20 juta kalau mau dapetin data yang sama seperti ini. Oke, nah mari kita lihat berikutnya. Nah, dari data CHA ini apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan yang paling penting? Data pertama, lembar pertama yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu adalah lembar data informasi mengenai jantung dan otak Anda. Mengapa kita memerlukan data itu yang nomor satu? Ya seperti tadi, ya risiko mendadak kaitannya dengan jantung. Artinya apa? Satu-satunya organ di tubuh kita kalau dia begitu berhenti fungsinya dan langsung manusia itu langsung meninggal seketika, itu adalah organ jantung. Liver rusak, manusia tidak meninggal seketika. Ginjal rusak, manusia tidak meninggal seketika. Lambung rusak, manusia tidak meninggal seketika. Tapi begitu jantung berhenti bekerja, manusia meninggal seketika. Karena itulah kita sangat penting memiliki data mengenai kondisi jantung kita. Nah, kalau Bapak Ibu melihat data dari hasil CHA ini, begitu banyak yang bisa kita dapatkan informasi mengenai jantung. Kalau Bapak Ibu, kalau secara umum, ya kalau dari dokter, dari CT scan, itu kebanyakan mereka memeriksa yang namanya plak kolesterol. Nah, plak kolesterol itu adalah sumbatan-sumbatan lemak, ya lemak-lemak yang mengeras menempel di dinding pembuluh darah yang lama-lama dia akan menyumbat pembuluh darah. Kalau sampai ini terjadi, maka kalau Bapak Ibu pergi ke spesialis jantung, ya pasti akan disarankan 2 tindakan. Ini kebijakan dokter ya. Entah itu operasi bypass ataupun pemasangan ring jantung. Namun 2 tindakan ini memerlukan biaya yang sangat besar, ratusan juta, bahkan bisa miliaran rupiah. Jadi jangan sampai kena jantung. Sedangkan kondisi untuk plak kolesterol, ya Bapak Ibu
tidak perlu keluarkan uang sampai berjuta-juta. Dari hasil CHA kita, Bapak Ibu sudah bisa ketahui plak kolesterol. Oke, kita akan lihat seperti apa. Nah, ini ada teman kita yang bergabung dengan GIS, ya. Beliau saat bergabung GIS, beliau langsung memanfaatkan fasilitas pertamanya, yaitu pengecekan. Bapak bisa lihat, oke, seorang bapak, ya, seorang bapak pada tanggal 25 Mei melakukan pengecekan, dan Bapak bisa ketahui, ya, kita lihat panah pertama. Kita cuma bahas secara singkat aja. Kondisi plak kolesterol sudah berada di warna kuning, ya, artinya sudah harus diperhatikan, ya. Kalau Bapak Ibu harus ingat, kalau lampu merah, ya, kalau di traffic light itu kalau udah kuning harus mulai hati-hati. Nah, plak kolesterolnya kuning. Begitu tanggal 25 Mei sudah diketahui kuning, ya, beliau disarankan mengikuti program hidup sehatnya, dan nggak sampai 3 bulan, padahal kita harapkan 3 bulan kemudian dicek, ya, setelah menjalankan program untuk hidup sehatnya, tapi beliau karena sudah merasa menjalankan, merasa tubuhnya kok kerasanya lebih enak, beliau minta cek lebih cepat. Ya, 2,5 bulan, ya, tepatnya pada tanggal 2 Agustus, beliau melakukan pengecekan. Bapak Ibu bisa lihat di hasil sebelah kanan, plak kolesterol sudah di warna biru. Oke, biru itu artinya sudah membaik, belum normal. Normal itu di warna hijau, tapi dia udah membaik dalam waktu 2,5 bulan. Inilah yang akan membuat, ya, kita semua akan terhindar dari yang namanya resiko mendadak. Oke, jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa lihat, ya, hari ini setelah Bapak Ibu bergabung dengan GIS, mendapatkan fasilitas pengecekan, sudah mendapatkan data, ya, kita udah tahu mengenai tubuh kita. Itu baru lembar pertama mengenai jantung, ya, masih ada 40 fungsi atau 39 fungsi lainnya selain jantung yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Dari hasil itu Bapak Ibu masih ditambah lagi ada fasilitas namanya edukasi di seminar Holistic Healing, ya. Inilah solusi untuk sehat tanpa obat, bisa awet muda, bisa panjang umur, tapi tanpa obat, ya. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa belajar banyak. Mengapa fungsi tubuh bisa melemah? Apa 4 faktor hidup sehat yang secara holistik? Apa kebutuhan nutrisi setiap hari? Orang tahu setiap hari manusia butuh makan, tapi tidak banyak orang yang memperhatikan nutrisinya setiap hari. Yang penting makan aja. Ya, kalau cuma makan aja tidak ada nilai gizinya, itu yang didapat adalah masalah, bukan kesehatan. Oke, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari secara lengkap dan seimbang? Semua ini akan Bapak Ibu dapatkan di Holistic Healing. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat keuntungan-keuntungan dengan kita bergabung dengan GIS, yaitu yang pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas yang nilainya sudah lebih dari 20 juta rupiah, yaitu di data mengenai 40 fungsi tubuh Anda. Ini nilai tertinggi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan bergabung dengan Gerakan Indonesia Sehat. Kedua, masih mendapatkan lagi edukasinya melalui seminar Holistic Healing. Ketiga, ada kesempatannya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program HIP, ya, Health Investment. Itu nanti, ya, setelah Bapak Ibu sehat dulu baru kita akan ajarkan untuk investasi kesehatannya. Itu untuk membantu sehat secara ekonominya. Ada program amalnya, dan Bapak Ibu dengan GIS ini Bapak Ibu bisa membantu orang lain, ya. Dan di kondisi ini masih ada hadiah dari sponsor kita, yaitu 2 buah baju GIS dan 1 pasang sepatu, ya, GIS, yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mulai jalan pagi, ya, membantu kita olahraga yang tanpa resiko, yaitu jalan pagi. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat hari ini GIS bisa menyelamatkan kita semua dari 3 resiko. Satu adalah namanya resiko mendadak. Kalau kita udah bisa mengetahui tubuh kita, data tubuh kita lebih cepat, seperti contoh Bapak tadi, melakukan satu tindakan perubahan gaya hidup, ya, sudah menghindari resiko untuk resiko mendadak, itulah, ya, kita udah menyelamatkan diri kita dan kita bisa menyelamatkan keluarga kita, bahkan orang lain. Kedua adalah kita bisa selamat dari yang namanya resiko penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh sebuah beban pikiran.
Ya, kalau kita memiliki sebuah masalah kesehatan tentu itu menjadi beban pikiran. Kalau kita sehat tentu beban pikiran itu juga tidak ada. Dan yang ketiga, dengan gerakan Indonesia Sehat kita bisa selamat dari yang namanya masalah ekonomi atau masalah finansial dengan program investasinya. Oke, kita lihat nilai-nilai lain yang ada di GIS, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman ke luar negeri, ya Bapak Ibu bisa langsung ya mengikuti program amalnya, Bapak Ibu bisa meningkatkan status sosial ya begitu banyak. Mungkin dulu sebelum bergabung GIS ya teman atau saudara tidak banyak yang memperhatikan, tapi setelah bergabung GIS, wah sudah mulai bertanya-tanya, wih kamu habis dari Singapura ya, wah kamu ikut acara apa itu kok oren-oren semua. Jadi status sosial Bapak Ibu ya akan otomatis akan naik. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan komunitas sehat dan positif. Ini komunitas yang paling susah dicari Bapak Ibu. Kalau kita cari komunitas yang hanya happy-happy, senang-senang aja, itu gampang. Tapi kalau komunitas sehat dan positif itu tidak gampang ya. Tapi dengan GIS ini kita udah menyediakan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat setiap malam enjoy aja di acara kita punya budaya-budaya yang semua yang sangat positif. Oke, Bapak Ibu. Dan ya sebagai penutup, gimana kita untuk mendapatkan data lengkap mengenai jantung menggunakan CT scan pun atau MRI, ya itu membutuhkan biaya lebih dari 6 juta Bapak Ibu. Ya, lebih dari 6 juta. Karena pengecekannya harus berlapis, ya belum lagi nanti harus cek ini, cek itu dan sebagainya. Dan itu membutuhkan biaya lebih dari 6 juta. Sedangkan Bapak Ibu bergabung dengan GIS ya di masa promosi ini, Bapak Ibu kalau memiliki menyiapkan dana 6 juta, saya ucapin selamat. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa langsung menyehatkan 10 anggota keluarga Anda. Bukan sendirian. Sedangkan kalau Bapak Ibu pergi ke lab atau ke rumah sakit, Anda hanya bisa mencek untuk diri sendiri satu orang. Tapi dengan GIS, dengan biaya 6 juta, Anda bisa 10 orang keluarga Anda. Alias ya setiap orang hanya membutuhkan 600.000 aja. Ingat ini hanya masa promosi. Oke Bapak Ibu. Jadi untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa hubungi website kami www.kelepajuta.com, juga bisa melalui aplikasi kami, ya juga melalui Instagram kami ataupun Facebook kami untuk mengetahui semua informasi dan program-program kami. Oke? Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke MC kita Ibu Asniati. Kok Ibu Asniati? Ibu Rayani. Ya, gara-gara Ibu Rayani tadi keliru panggil saya, jadi ya saya jadi ikut keliru sekarang. Oke. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke VIP kita Ibu Rayani. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Direktur Utama kita Pak Rudi Pitana. Terperinci, terarah, santai, lugas, saya rasa menangkapnya gampang sekali dan mudah sekali. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir malam ini, sangat beruntung sekali mendapat satu penyampaian bagaimana GIS menyelamatkanmu dari seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Rudi Pitana, yang bisa kita simak dan bisa kita cerna dengan sangat mudah. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah bisa memahami apa inti dari semua apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama kita, Pak Rudi Pitana. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke cuplikan video yang akan disajikan oleh Bapak host kita yang sangat luar biasa, Pak Luki. Silakan Pak Luki, video testimoni kita.